Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, langsung ke sini saja. Faslun, adapun ini ialah fasal. Wa yahrumu, dan haram, ala rijali, atas beberapa laki-laki atau para laki-laki. Wa yahrumu, dan haram, ala rijali, atas para lelaki. Rajulun, rijalun, jamaknya rijal. Rajulun, satu laki-laki. Kalau rijalun, para lelaki. Wa yahrumu, dan haram, ala rijali, atas para lelaki. Apa yang haram? Lubsul hariri, memakai sutra. Haram. Wa takhattumu, dan memakai cincin. Khotamun, itu cincin. Wa takhattumu, dan memakai cincin. Bidzabi, dengan emas. Wa yahilu, dan halal, linisa'i, bagi para perempuan. Mar'atun, jamaknya nisaun. Beda kan? Kalau rajulun, jamaknya rijalun. Rajulun, rijalun, berubahnya sedikit. Kalau nisa, itu jamak dari lafadz mar'ah. Perempuan itu kalau satu sebutannya mar'ah. Kalau banyak sebutannya nisa. Beda banget. Karena perempuan itu sendiri dengan berkawan beda. Perempuan kalau sendiri ya baik gitu. Tapi kalau ada kawannya, rumpi nanti. Tingkahnya jadi macam-macam. Jadi ketika ada perkumpulan beberapa perempuan, mesti itu banyak masalah. Nah, akhirnya Wabak, pembuat bahasa Arab, itu membuat bahasanya, kata-kata perempuan itu satu dengan banyak beda. Kalau satu namanya mar'ah, kalau banyak namanya nisa. Hanya satu saja, jangan banyak. Wa yahillu, dan halal nisa, bagi para perempuan. Wa yahillu, fa'ilnya buang. Wa yahillu, dan halal apa? Lubsul harir. Domirnya mustaqir, domirnya di sini. Wa yahillu, dan halal apa? Lubsul harir linisa'i, bagi perempuan. Jadi lubsul harir wa takhattum bidhahab. Wa yahillu, karena yahillu adalah fi'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Fa'ilnya apa yang fa'ilnya? Yaitu lubsul harir wa takhattum bidhahab. Wa yahillu, dan halal apa? Lubsul hariri wa tahattumu bidzahab linisa'i, bagi para perempuan. Wa qallu dhahabi, dan adapun sedikitnya emas. Wa qallu dhahabi, dan adapun sedikitnya emas. Wa kathiruhu, dan banyaknya zahab. Wa kathiruhu, dan banyaknya zahab. Fit tahrimi, di dalam keharamannya. Sawa'un, ialah sama. Wa qallu dhahabi, dan adapun sedikitnya emas. Wa kathiruhu, dan banyaknya zahab. Fit tahrimi, di dalam keharaman. Sawa'un, ialah sama. Pasal menjelaskan tentang berpakaian. Wa yahrumu ala rijali lubsul harir wa tahattum bidzahab. Diharamkan bagi para lelaki memakai pakaian dari sutra, dan juga berhias dengan perhiasan emas. Tahattum itu mewakili perhiasan yang lain.
cincin aja nggak boleh, apalagi pakai kalung. Jadi laki-laki diharamkan menggunakan pakaian dari emas, dari sutra full dan memakai cincin full dari emas. Hukumnya haram. Adapun ada medis menjelaskan itu nanti akan menyebabkan penyakit kanker, itu enggak bahasan dari fikih. Fikih itu ta'abudi. Fikih itu ta'abudi. Tidak usah dicari alasannya. Kenapa kok haram? Padahal kan indah. Ya ada yang ta'akuli, ada yang bisa dilogikan, ada yang ta'abudi. Karena tidak semuanya harus dilogikakan. Karena akan menyebabkan pendangkalan iman. Misalnya dimakruhkan atau Rasulullah tidak suka minum dengan berdiri. Akhirnya ada oknum-oknum medis yang mengatakan minum dengan berdiri menyebabkan penyakit prostat. Akhirnya apa? Orang menghindari minum berdiri bukan karena mengikuti perintah Rasulullah, tapi karena takut sakit. Jadi kalau memang sudah nasnya seperti itu, tekstualnya dari Rasulullah dan kontekstualnya itu juga dijelaskan, tidak usah mencari alasan medis. Nggak dapat pahala. Sama-sama melakukan kebaikan karena bukan beribadah, tapi karena menjaga kesehatan. Kencing tidak boleh berdiri. Tabuti aja, ikuti aja apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan juga seperti ini, diharamkan memakai pakaian dari sutra dan memakai perhiasan dari emas bagi laki-laki, dan halal bagi perempuan yaitu berpakaian sutra dan juga berhias dengan perhiasan emas. Kalau sudah haram, wa qalil dzabi wa kathiruhu fi tahrimi sawaun. Kalau sudah haram, sedikit dan banyaknya emas atau sutra yang kita pakai hukumnya sama. Ini masih full emas sama full sutra. Misalnya full emas tapi kecil, seukuran kawat dan tanpa ada hajat yang orang membutuhkan itu. Walaupun kecil itu haram. Full tapi bukan campuran. Sutra juga seperti itu, full tapi sedikit. Misalnya hanya untuk deker misalnya. Tapi full sutra haram kalau masih full. Kecuali hajat memang ada dibutuhkan. Ada yang mengatakan untuk lapisan baju perang, karena tidak bisa tembus peluru, tidak bisa terbakar oleh peluru. Jadi kalau masuk, ya masuk, tapi tidak akan tembus sutra itu, katanya seperti itu. Makanya baju besi, baju nanti dalamnya itu adalah sutra. Nah, itu hajat karena untuk kebutuhan perang itu walaupun banyak boleh. Contoh. Tapi kalau tidak ada hajat sedikit pun juga haram. Kalau sudah namanya haram. Wa idza kana, dan ketika ada. Wa idza kana, dan jika ada apa ba'du thawbi, sebagian pakaian. Wa idza kana, dan jika ada apa ba'du thawbi, sebagian pakaian, ibrosiman ialah sutra. Wa ba'duhu, dan adapun sebagian saub, kutnan ialah kapas, katun. Kutnan itu bahasa Jawanya katun, yaitu dari kapas, seperti kaos itu namanya kutnan. Wa idza kana, dan jika berada apa ba'du sauti, sebagian pakaian ibrosiman ialah sutra murni. Wa ba'duhu, dan sebagian saub kutnan ialah kapas, au katanan, atau sutra kasar, bukan sutra yang bagus. Jaza, maka boleh apa lubsuhu, menggunakan saub.
jaza maka boleh apa lubsuhu menggunakan saub malam yakun selagi tidak ada apa al ibrul samun sutra halus ghaliban ialah dominan. Ghaliban adalah dominan atau mayoriti. Wong Malaysia ngomongnya mayoriti, ghaliban mayoritas atau domin. Wong Jawa ngomongnya ghaliban kaprah. Wa idza kana ba'du saubi ibrasiman wa ba'duhu qutnan au katanan jazal lubsuhu malam yakun al ibrahisamu ghaliban. Dan apabila sebuah pakaian itu terdiri dari sebagian adalah sutra dan sebagian katun atau tatan, jazal lubsuhu maka diperbolehkan menggunakan pakaian tersebut selagi sutranya tidak dominan, selagi sutranya tidak mayoriti. Boleh. Misalnya sarung sutra itu mesti ada tulisannya 200/10, 200 katan atau katun, 10-nya sutra. Bahkan 10/10 atau 50/50 itu masih boleh. Wakila masih boleh, 50-50, 10/10 masih boleh. Tapi kalau sudah sutranya 60, katunnya 40, al-asah adalah tidak boleh alias haram. Jadi kalau dicampurkan boleh, walaupun agak banyak, kan satu baju itu namanya satu sarung kan agak banyak, tapi campur boleh. Tapi kalau seperti yang tadi sendiri itu tidak boleh. Misalnya emas sama suasa itu emas sama besi dicampur dibuat cincin. Emasnya 50%, besinya atau monelnya 50% dicampur, namanya suasa kalau tidak salah itu. Campuran antara emas sama monel. Itu boleh digunakan untuk cincin. Kalau masih 50-50, yang penting apa? Yang penting dhahabnya atau emasnya tidak dominan, tidak mayoriti, kata orang Malaysia. Itulah tentang pakaian. Ada pun dalilnya dilihat sendiri, di bawahnya itu ada hadis, kenapa kok sampai haram.